Shalom Alehi, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 Januari 2024. Saudaraku yang terkasih, kembali saudara kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita di pagi yang cerah ini. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalahkan si iblis dengan mau hidup dipimpin oleh roh. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab kedua Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 7. Dilanjutkan dengan ayat 10 dan Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, membaca dan merenungkan Injil hari ini saudara sungguh mengerikan. Sadarkah kita saat ini dalam kehidupan sehari-hari yang kita lalui ini saudara, iblis mulai dengan gencarnya merasuki dengan cara-caranya yang licik, memecah belah keutuhan rumah tangga dengan mengompor-ngompori, saling mencurigai dan lain sebagainya saudara. Bahkan kita tak mengenal lagi akan jati diri kita. Kita dirasuki, diracuni oleh si iblis dengan amarah, kebencian, dendam. Kita tak ingat lagi kalau diri kita ini adalah kudus oleh pembaptisan yang kita terima. Kita lihat bagaimana iblis memakai ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, menunjuk kepada Yesus. Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Markus 3 ayat 22. Kedengarannya lucu sekali saudara. Di sini dikatakan bahwa setan mengusir setan. Mereka memberi tuduhan kepada Yesus atas kuasa yang dilakukannya. Ini berarti saudara-saudaraku yang terkasih, para ahli Taurat menghujat Roh Kudus. Dan inilah yang Yesus sampaikan kepada mereka yang hujat. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Markus 3 ayat 29. Mengapa Yesus sampaikan ini dengan keras? Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat. Markus 3 ayat 30. Padahal saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kuasa Roh Kudus. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Perkataan Tuhan Yesus ini mengingatkan dengan hikmat kepada penolakan yang terus menerus dan sengaja akan panggilan Roh. Dengan sengaja menolak panggilan Roh untuk menerima keselamatan dalam Kristus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini saudara sebenarnya telah melihat tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Allah. Mereka juga mengetahui semua nubuat mengenai kedatangan Mesias. Namun mereka tetap menolak pernyataan Allah dalam Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa kuasa yang ada pada dia adalah kuasa iblis. Maka hati mereka sudah dikeraskan terhadap kesaksian Roh Kudus. Dan dengan demikian mereka menolak Injil Kristus. Tidak ada pengampunan bagi orang sedemikian yang menolak kesaksian Roh Kudus di dalam dirinya dan pelayanan Tuhan Yesus. Semua dosa lain dapat diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Siapa yang dapat melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menghujat Roh Kudus dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka tetap mengeraskan hati menolak kesaksian Roh Kudus.
Dengan demikian mereka tidak menerima rahmat Allah dan tetap memutus hubungan dengan sumber pengampunan. Ada juga saudara orang yang telah percaya, yang telah dibaptis, yang begitu menderita dan ketakutan, yang selalu berpikir kalau ia telah melakukan dosa yang tak terampuni. Secara tak sadar dia tidak mengakui akan kuasa pengampunan dari Tuhan Yesus. Bukankah kita juga sering seperti ini, saudara? Kita menyadari telah berbuat dosa, tapi kita mengulangi lagi perbuatan dosa itu, mengulangi lagi, dan akhirnya kita sendiri takut kalau Tuhan Yesus tak mau mengampuni diri kita lagi. Padahal perasaan kitalah yang membuat kita ketakutan. Karena perbuatan kitalah kita menjadi ketakutan. Bukan karena kita takut bahwa kuasa Tuhan tidak akan mengampuni kita. Bukan, saudara. Kita selalu menderita ketakutan. Hidup semakin tertekan karena kita tidak mengakui akan kuasa pengampunan Yesus. Dengan demikian kita telah menghujat Roh Kudus. Ingat, si iblis bapak dari pendusta sangat licik sekali, saudara. Ia selalu mengintai, mencari mangsa. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Orang-orang percaya memang tidak dapat lagi jatuh pada dosa menghujat Roh Kudus. Tapi saudaraku yang terkasih, hati-hatilah. Jangan sampai kita berdusta dan mencobai Roh Kudus. Seperti yang dinasihati Petrus kepada Anasias. Anasias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu selama tanah itu tidak dijual? Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 30 sampai dengan 31. Atau memadamkan roh. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perenungan pagi ini saudara mau mengingatkan kepada kita sekalian, saya dan saudara, bahwa iblis sedang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sadari dan tetap berjaga-jaga, saudara. Iblis dengan licik dapat mengelabui kita dengan caranya, saudara, yang menipu kita, mengadu domba kita, saudara. Dengan caranya, saudaraku yang terkasih, iblis bisa juga mengatakan bahwa dia kerasukan. Sesungguhnya dia memancing kita dengan amarah. Iblis juga memancing kita dengan sakit hati, benci. Mungkin terhadap pasangan kita, saudara, membuat ikatan perkawinan kita hancur. Kita dibuat membenci dan tak suka dengan mertua, orang tua kita, teman kita, saudara kita. Sehingga kita memutuskan tali silaturahmi di antara kita. Sadarilah ini, saudara, dan berjaga-jagalah.
Paulus juga mengingatkan kepada kita, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau kalahkan saudara si iblis yang selalu membuat kekacauan dalam tatanan kehidupan kita dan dunia ini. Kita mau mengikuti nasihat Paulus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu hidup yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk melawan si iblis. Jangan kita disilaukan oleh kegemerlapan dunia. Jangan kita tergoda oleh bujuk rayu dunia yang memikau, saudara. Tetaplah setia dan taat kepada Yesus dan ikutilah Dia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.